Halo semua, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita bakal bikin tutorial untuk pasang DSP ke mobil. Banyak masih beberapa orang bingung untuk cara pasangnya. Tapi ini kita cuma kasih tutorial secara singkat aja ya, karena mobilnya kebetulan belum ada yang lagi pasang. Jadi kita cuma bisa kasih secara umumnya yang kita pasang. Sini ada 3 DSP, cuman nanti yang kita jadi patokan itu yang DSP Sansui, karena kalau yang Sansui ini pemasangannya nggak ada power eksternal. Jadi beberapa orang masih bingung untuk sambung-sambung kabel ke yang mana aja. Nah kalau untuk Zfox ini rata-rata udah ada kabel, maksudnya power eksternal ya. Jadi nggak perlu pakai power eksternal lagi. Sebentar lagi kita buka untuk unitnya. Oke, ini kita udah buka. Jadi yang pertama kalian lakuin ini udah pasti, kalau untuk pasang Sansui ini kalian harus ingat power eksternalnya, amplifiernya itu dipasang dulu di mobil. Setelah kondisi udah kepasang, baru kita sambungin ke DSP ini. Atau mau DSP ini juga boleh, cuman biasanya sih kalau saya di powernya dulu. Nah kalau udah, kita lihat ke bagian yang inputnya. Nah ini inputnya, saya balik dari kamu. Kita tinggal lihat bagian input aja. Kalau yang pertama, yang paling penting itu kan bagian powernya 12 volt sama ground, ini jangan lupa dipasang. Nanti untuk di kabel itu yang warna kuning dan hitam, ya. Ini karena dicoloknya begini. Kuning itu 12 volt, groundnya untuk ground biasa. Kalau ini kan nggak butuh power besar, jadi kalian nggak perlu tarik kabel ke aki. Ini kalian cuman butuh kabel tarik dari head unit aja, di paralel boleh. Kalau untuk ACC ini sebenarnya ini bisa dibilang sistemnya remote in untuk yang ACC. Nah ACC ini remote in, jadi kalian bisa ngambil yang dari unit ada ACC juga, atau remote out yang dari head unit sambung ke ACC. Jadi kalau head unit nyala baru nyala, tapi kalau untuk yang nggak ada bisa pakai ACC. Kalau kalian nggak mau nyalain dari ACC juga, untuk unit ini dia ada sistem host atau ACC untuk penyalakannya. Jadi kalau sistem host itu, kalau speaker ada sinyal speaker masuk, dia nanti otomatis nyala. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, bisa pakai ACC atau remote in. Ini yang ACC ya, yang disambung. Nah ini selektor yang host dan ACC. Ini kalau di kanan ini ke host, berarti kalian harus sambungin ke speaker inputnya, dan kalau ada input nyala dia baru nyala. Cuman biasanya kalau saya ke ACC, jadi ini harus dicetek ke kiri pakai semacam obeng, bisa obeng min. Kalau dari head unit yang kita sambungin itu dari high input aja. Kenapa harus high input? Kenapa nggak pakai low input? Ini udah ada aux input. Kalau saya saranin sih, karena kalau kita pakai low input untuk unit ini terkadang ya, nggak selalu, terkadang itu dia ada suara yang noise nanti bisa masuk. Jadi lebih rapi lagi kalau kalian langsung pakai sistem high input aja dibandingkan dengan low input. Nah sekarang gimana cara sambung dari head unit? Tadi setelah kalian sudah ambil kabel setrum plus 12 volt dan ground, lalu kalau kalian ada remote in atau ACC, sambungin ke ACC di sini. Nah setelah itu kita sambungin dari unit dulu ya. Ini kan kita colok ke sini. Kalian lihat sambungannya itu kan ada tulisannya ya. FR min, FR in yang plus sama min itu kalian sambungin dari warna yang head unit punya. Kalau untuk skema ini tiap mobil beda-beda, jadi kalian silakan Google atau dari YouTube lain juga ada. FL min sama plus, RR untuk belakang ya, RL belakang kiri, RR kanan belakang, FR kanan depan, FL kiri depan. Kalau ini plus minnya jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti bakal ada trouble di daerah subwoofer jika kalian pakai yang output sub.
Oke, kalau udah nanti pada saat kalian nyalain, nanti di power LED ini bakal nyala. Nanti warnanya kalau nggak salah biru. Nah, ini untuk Bluetooth, tapi Bluetooth ini opsional dan setahu saya agak susah nyarinya ya. Kalau aux outputnya ini yang kalian sambungin ke power kalian. Nah, tadi yang channel mana, yang misalnya yang kiri ini kalian sambungin ke FL kiri ini depan, kalian sambungin ke power kalian, contoh channel 1 FL channel. Jadi setelah kalian sambungin semua, nanti bakal bisa langsung dipakai ke power kalian. Nah, ini untuk subnya, ini kalau misalnya kalian sambung lewat high input, ini kalau ada plus min yang terbalik nanti dia bakal cancel. Jadi harus yang di plus, kalian pasang harus di plus, jangan sampai yang kiri plus minnya terbalik, yang kanan bener, nanti ini bakal terbalik. Jadi fasenya tuh cancel, suaranya bakal, subnya bakal lebih hilang suaranya. Jadi kalau kalian yang mau DIY boleh silahkan, tapi kalau mau yang nggak mau yang ribet takut salah ini itu, karena kalau di SP itu ada sistem yang terakhir, jadi lebih baik ke tuning, ke instalasi sekalian dengan tuning. Udah kurang lebih itu saja buat videonya. Kalau untuk pemasangan dari power itu udah umum banget ya, jadi kita nggak bakal kasih tahu. Ini kalau untuk yang DSP yang tanpa power internal. Kalau untuk yang contohnya Zevox ini dia udah ada power internal, jadi bedanya itu kalau ini yang masuk cuma input, speaker input, yang di kayak contohnya Zevox ini speaker output pun disambungin. Nah, kalau ini kalian jangan bingung, ini lihat ada ininya sambungannya. Kalau yang NC ini nggak usah dipakai, karena NC ini kebetulan unitnya Sansui dan di Nakamichi itu kan mereka share bentuk ya. Jadi NC ini sebenarnya buat speaker output yang unit Nakamichi, dia ada built-in power. Kalau Sansui ini nggak ada. Nah, udah itu aja. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih mau pakai low input, misalnya ada noise, lebih baik dipindahin ke high input, nanti noise-nya bakal lebih hilang. Kalau low memang lebih bagus secara keseluruhan, tapi unit DSP yang nggak gitu canggih, terkadang dia ada kelemahan di noise. Semua DSP rata-rata ada noise. Nah, oke, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching. Oke.